Selamat sore anak-anak dimanapun kalian berada. Tante Maya ucapkan salam sejahtera buat kita semua dan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante Maya ajak kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian Tuhan selalu menolongku. Kita harus percaya kalau Tuhan itu akan selalu menolong kita apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan memujikan pujian ini dari awal. Tak akan berubah
ditutup, tangannya dilipat, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, sampai kami bisa menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mampu tanpa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melayani ibadah kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya pujian kami, ibadah kami kepadamu menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Tuhan Yesus, Tuhan urapi juga peralatan yang kami gunakan, pemain musik, sound system, komputer, semuanya Tuhan pakai, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat teman kami yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang malas, Tuhan berikan kesetiaan Roh Kudus-Mu untuk kami setia, berkobar-kobar dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati memanggil nama-Mu, mengusirkan kuasa kegelapan, roh nakal, roh main-main, roh setan yang berusaha mengganggu kami. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Untuk Kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Ayo, kita berdiri. Pakai
Silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Aku 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 senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh dusta. Dusta, dusta, dusta itu dosa. Dusta, dusta, dusta itu dosa. Dusta, dusta, dusta itu dosa. Anak Tuhan tak boleh dusta lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh benci. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Benci, benci, benci itu dosa. Anak Tuhan tak boleh benci. Sudah capek anak-anak? Belum ya? Kita masih akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Berjanji. Kita sama-sama berdiri. Setiap hari aku nakal, sukanya mengganggu teman. Tapi kini ku sadar, ya Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman lewat firman yang tajam untuk segera kita bertobat, mengaku dosa pada Tuhan dan sesama. Aku berjanji untuk tidak nakal lagi. Aku berjanji untuk tidak berbuat dosa. Aku berjanji untuk rajin ke gereja, mendengar firman dan melakukannya. Seperti pujian ini ya anak-anak, ini suatu janji kita kepada Tuhan. Untuk apa? Anak-anak janji tidak nakal. Janji untuk setia beribadah kepada Tuhan. Yang masih usil, yang masih sering ganggu temennya, adiknya, atau gangguin mamanya, buat mama emosi, nah itu harus bertobat. Ayo kita nyanyi pujian ini lagi dengan semangat. Setiap hari aku nakal, sukanya mengganggu teman. Tapi kini ku sadar, ya Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman lewat firman yang tajam untuk segera
boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti biasanya, setiap minggu buat teman-teman, adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite di gereja, bisa mengikuti ibadah online jam 4 sore ya. Kemudian ibadah sekolah minggu kita onsite di gereja, kalau di Surabaya itu jam 9.15, di Medan jam 9.15, di Malang jam 10, dan di Jakarta jam 4. Nah, jadi yang tidak bisa hadir di gereja bisa ikut siaran online. Dan setiap kali ibadah, anak-anak harus berpakaian rapi. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan dan alat tulisnya juga bagi yang sudah bisa membaca dan menulis. Kalau belum bisa, anak-anak mendengarkan saja dengan sungguh-sungguh. Terus ringkasan firman Tuhan bisa dilihat di YouTube. Tugas dan kegiatan sekolah minggu juga bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Nah, bagi anak-anak yang ikut ibadah orang tua di gereja setiap hari Minggu, kalau di Malang itu hari Selasa dan Kamis, anak-anak harus tertib, tidak boleh rame, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari. Yang boleh apa terus? Yang boleh duduk diam dekat orang tua, belajar mendengarkan firman Tuhan supaya orang tua tidak terganggu ya. Kita menghargai pemberitaan firman Tuhan. Pengumuman sekian. Waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk konsentrasi sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman. Ayo kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan pujian Berfirmanlah ya Yesus. Berfirmanlah
dalam doa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami, panca indera kami, semuanya Tuhan. Tuhan tolong urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Kami tahu kuasa kegelapan, roh setan tidak akan tinggal diam. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu untuk mengusirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapi Tante Maya yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara lewat Tante Maya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, silakan duduk anak-anak. Sudah siap kan dengan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah. Alat tulisnya juga sudah. Pinter. Nah, sore ini Tante Maya akan menyampaikan firman tentang Ananias dan Safira. Apa? Ananias dan Safira. Kita akan membaca di dalam surat Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Pembacaan ayat firman Tuhannya panjang. Tidak apa-apa ya anak-anak, kita menggunakan waktu untuk Tuhan. Sudah? Alkitabnya sudah dibuka semua? Nah, kita akan baca ya. Yang sudah bisa membaca, disimak. Tante Maya akan membacakan. Yang belum bisa membaca, dengarkan Tante Maya. Oke, kita mulai ya. Ayat yang ke-1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu,
"Betul, sekian," kata Petrus. "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, anak-anak, ini diceritakan ada sepasang suami istri. Namanya tadi siapa? Ananias dan Safira. Nah, mereka itu menjual tanah mereka. Kemudian hasilnya dipersembahkan kepada murid-murid Yesus. Nah, tapi mereka itu sepakat berbohong. Suami istri ini sepakat berbohong ya, Ananias dan Safira ini. "Bu, nanti kalau ditanya Pak Petrus, kamu jual tanah ini harganya," misalnya anak-anak ya, untuk mempermudah anak-anak ini mengerti. Misalnya Pak Ananias ini jual tanahnya itu 200 juta. 200 juta itu uang banyak apa sedikit? Banyak ya, 200 juta itu banyak sekali. Nah, kemudian kamu bilang aja kalau dijual 100 juta, nanti yang 100 juta ini kita pakai sendiri, enggak dipersembahkan pada murid-murid Yesus. Nah, kemudian si Safira, istrinya ini namanya Safira ini, "Ya Pak, nanti saya bilang begitu." Nah, ini tidak gak boleh, bohong itu gak boleh ya. Sepakat pada sesuatu yang negatif itu gak boleh, itu persekongkolan yang jahat ya anak-anak. Kemudian Pak Ananias ini pergi kepada Pak Petrus. Nah, Pak Petrus itu murid Yesus ya, rasul. Nah, kalau rasul itu memiliki Roh Kudus. Nah, dia pasti tahu karena Tuhan yang memberikan suatu pengertian kepada Pak Petrus lewat Roh Kudusnya. Nah, kemudian Pak Petrus ini berkata, "Loh, memang kamu jual segitu." Tetapi berkali-kali Pak Petrus ini menegur ya, sudah menegur Pak Ananias ini. Tetapi Pak Ananias tidak mengaku. Kadang kalau kita berbuat salah ya anak-anak, firman Tuhan itu selalu menegur kita. Kalau kita sadar, kita bertobat, mengaku dosa, nah Tuhan pasti ampuni. Nah, saat Pak Petrus menegur Ananias, "Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Padahal kalau sebelum dijual, tanah itu menjadi milik Ananias. Dijual pun hasilnya juga tetap menjadi Ananias. Harusnya Pak Ananias ini tidak usah bohong." Tetapi dia berbohong. Setelah Pak Petrus mengatakan itu, Pak Ananias langsung meninggal. Nah, dia mendapat hukuman dari Tuhan karena kebohongannya. Kemudian orang-orang muda datang untuk menguburkan jenazahnya Pak Ananias itu. 3 jam kemudian istrinya datang. Lah enggak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Kemudian Pak Petrus bertanya lagi pada Safira, pada istrinya, "Bu Safira, benar dengan harga sekian kamu jual?" Tadi mereka mengatakan 100 juta. "Iya Pak, benar 100 juta. Padahal berapa tadi? 200 juta. Mereka menahan sebagian hasil penjualannya untuk mereka sendiri, untuk dipakai sendiri.
Padahal Pak Petrus enggak minta semuanya ya anak-anak. Tuhan itu hanya meminta apa? Kejujuran kita. Kalau kita mau memberi kepada Tuhan, Tuhan minta kejujuran kita. Enggak minta semua apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Tuhan enggak minta itu. Tuhan sudah kaya. Bahkan Tuhan yang memberi kepada kita. Kemudian setelah setelah Pak Petrus bertanya seperti itu, terus Safira juga tetap bohong dan Tuhan juga menghukum. Akhirnya Safiranya juga meninggal. Nah, anak-anak, lewat firman ini, cerita ini, Tuhan mau apa? Kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang jujur. Sebenarnya perbuatan Safira dan Ananias dan Safira ingin memberikan persembahan kepada Tuhan itu perbuatan yang apa? Yang baik. Dia mau berbagi, mau memberi kepada Tuhan lewat murid-murid Yesus. Tetapi salahnya apa? Sayangnya apa? Mereka pakai bohong. Mereka tidak tulus, tidak jujur. Sehingga apa anak-anak? Tuhan menghukum mereka. Firman Tuhan sudah menegur, bertanya berkali-kali, kalau tidak mau bertobat, mati. Kalau Ananias dan Safira itu langsung meninggal ya, secara jasmani langsung meninggal. Tetapi kalau kita misalnya firman Tuhan menegur berkali-kali, kita masih tetap keras hati, tidak mau bertobat, nah lama-lama kita bisa mati rohani. Kalau mati rohani, kalau kita bertobat masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau seperti Ananias dan Safira, tidak ada kesempatan untuk bertobat, mereka langsung meninggal. Nah, itu mengerikan sekali. Tidak ada kesempatan untuk bertobat, terus meninggal, jadinya masuk mana? Masuk ke neraka. Nah, itu mengerikan sekali ya anak-anak. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua. Saat firman Tuhan disampaikan, menegur dosa-dosa kita harus langsung mengaku dosa. Supaya apa? Supaya kita bertobat dan mendapat pengampunan Tuhan. Nah, dengan dengan kebohongannya Safira dan Ananias dan Safira ini, itu Tuhan langsung menghukum, Tuhan langsung membuat mereka meninggal. Nah, ini menunjukkan ya anak-anak, kalau Tuhan itu tidak suka, Tuhan membenci kebohongan. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang suka bohong, suka dusta. Ya, kalau sering dusta, nah seperti firman Tuhan di dalam Wahyu mengatakan dusta itu dosa yang terakhir. Kalau masih sering berdusta, kita tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak bisa. Itu sudah kuncinya ya. Kalau orang suka berdusta itu susah untuk bertobat. Hanya kemurahan Tuhan yang bisa mengubahnya lewat firman. Nah, ini tadi anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil suatu pengertian kalau Tuhan itu tidak suka kita berdusta, bohong. Nah, kalau ada anak-anak yang masih suka bohong sama orang tua, suka cerita-cerita yang nggak benar, nah itu harus bertobat ya anak-anak. Jangan sampai kita mati rohani. Kalau kita terus-terusan bohong, terus-terusan berdusta, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, yaitu tadi seperti Ananias,
Kalau nggak mati secara jasmani, kita akan mati secara rohani. Kebohongan itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Jadi kenapa bisa dikatakan serius? Karena itu tadi, kebohongan itu, dusta itu bisa menghancurkan hidup kita. Bukan cuma hidup kita, tapi juga hidup orang lain. Kita menyakiti hati orang lain dan juga Tuhan. Kalau orang tua, anaknya misalnya ditanya, jawabnya itu bohong, jawabnya itu dusta, hatinya orang tua ini sakit ya anak-anak, sedih sekali. Orang tua aja tidak mau anaknya itu bohong, anaknya itu dusta, apalagi itu Tuhan. Karena itu kita harus membangun, harus berkomitmen. Komitmen itu berjanji ya, berjanji pada diri sendiri untuk tidak bohong, tidak berdusta. Nah, kita harus jujur, baik dalam perbuatan maupun di dalam perkataan. Ya anak-anak ya, kalau dalam perkataan, ya kita baca di dalam, contohnya kalau dalam perkataan ya, kalau ditanya itu jawabnya iya atau tidak. Sudah makan? Karena malu, jawabnya belum, sudah. Nah, karena malu jawabnya sudah, kemudian perutnya bunyi, tambah malu ya anak-anak ya. Ini kita akan baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Kita harus jujur dalam perkataan. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi kalau orang tua yang tanya, loh kok pulangnya telat? Tadi kemana? Ada les tambahan mah, ada ini itu. Padahal main dulu sama teman, pergi kemana main game. Nah itu ndak boleh. Kalau sampai orang tua tahu anaknya bohong, bukannya dapat sayang, enggak, tapi dapat jeweran. Pernah dijewer sama mama. Nah, makanya jangan bohong. Nah, itu tadi ya. Dalam perkataan kita harus jujur. Kalau iya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Terus dalam perbuatan. Dalam perbuatan itu seperti apa? Nah, contohnya kita dikasih uang kolekte untuk persembahan 10.000, dikasih 5.000, 2. Nah, 5.000 tambah 5.000 kan 10.000. Wah, tak masukkan kantong aja yang 5.000. 5.000-nya nanti buat beli coklat, es krim, pulang gereja. Nah, boleh enggak? Enggak boleh ya. Itu sama dengan perbuatan Ananias dan Safira, menahan sebagian buat Tuhan. Jadi kalau dikasih 10.000 dimasukkan semuanya 10.000 supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan dan tidak mati rohani. Hasil kalau kita jujur di hadapan Tuhan, anak-anak? Kita baca di dalam Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Nah, kalau kita jujur, doa kita didengar sama Tuhan, langsung dijawab sama Tuhan. Ya, anak-anak percaya? Doa orang jujur itu didengar Tuhan. Terus hasil yang kedua di Amsal 12 ayat 6.
Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Nah, jadi anak-anak, kalau kita jujur, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan cuma kita aja yang selamat, tetapi lewat mulut kita yang jujur, kita bisa menjadi saksi buat semua orang, dan kita juga membuat orang lain bisa selamat oleh kesaksian kita. Anak-anak, sudah ngerti firman-Nya? Sore ini Tuhan mau apa? Kita menjadi anak Tuhan yang jujur, yang manis dan takut akan Tuhan. Jadi yang masih suka bohong, masih suka dusta, sudah ya, bertobat supaya kita semuanya masuk surga. Doa kita didengar Tuhan, dan kita semua dan keluarga kita semua juga bisa selamat. Firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata. Biarlah Tuhan yang menerangkan kepada hati anak-anak untuk bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ditutup, tangannya dilipat, Tante Maya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah berfirman pada kami sore hari ini. Kami mau Tuhan ubahkan lewat firman-Mu yang sudah menegur kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang masih kecil-kecil ini, yang tidak mengerti apa-apa, tetapi kami mau mendengar firman-Mu, bahkan sampai melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami yang masih sering dusta, masih sering bohong. Tuhan ampuni, kami mau berubah menjadi anak yang manis, anak yang jujur, sehingga Tuhan mau mendengar doa kami dan menyelamatkan kami semua. Tolonglah kami Tuhan, ubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan mereka. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak.